Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Kajian Sastra, dan hari ini saya kembali berbincang dengan Evariste Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta. Baru-baru ini, Evariste menulis sebuah artikel tentang ilusi rumah bersama dan tentang bagaimana Amerika Serikat selalu menentang struktur keamanan pan-Eropa. Hal ini, serta perilaku Amerika Serikat saat ini di panggung dunia, adalah topik yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Evariste, selamat datang kembali. Evariste, welcome back. Thank you. Isimuse, Sumbra. Well, thank you very much for... Terima kasih banyak telah berbagi pandangan Anda lagi. Karena saya pikir, Anda sebenarnya telah mengamati dan bekerja dalam bidang kebijakan luar negeri Eropa dan Euro-Atlantik ini cukup lama. Bisakah Anda berbagi pemikiran Anda tentang bagaimana dan mengapa, meskipun pada tahun 1990-an, kita memiliki gagasan tentang dividen perdamaian, tentang Eropa besar yang membentang hingga Vladivostok, sebuah rumah bersama bagi semua orang. Kita tidak berhasil mencapainya. Nah, bagi negara kecil seperti Malta, Anda tahu, ini adalah negara terkecil di Uni Eropa dan salah satu yang terkecil di dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana, bagi kami, keamanan kooperatif bukanlah abstraksi atau diskusi ideologis. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh negara-negara kecil dan menengah. Namun kemudian kami menyadari bahwa semua negara membutuhkannya, apapun ukuran atau kekuatannya. Impian yang kami miliki berakar dari era Gorbachev, ketika ia sering berbicara tentang membangun rumah keamanan bersama. Karena itulah satu-satunya cara berbagai kawasan dapat hidup berdampingan secara damai. Saya pikir gagasan itu berlaku tidak hanya untuk Eropa, tetapi juga untuk kawasan lain. Dan saya masih ingat ketika Gorbachev datang ke Malta pada Desember 1989 untuk bertemu Bush. Saat itu sudah ada harapan bahwa akhirnya perpecahan di Eropa akan mulai sembuh. Dan kami akan mendukung konsep yang ia jelaskan. Mari kita bangun rumah keamanan bersama, seperti yang Anda katakan, dari Portugal hingga Uni Soviet, sehingga keamanan saya tidak mengancam keamanan Anda. Mari kita coba membangunnya di atas pilar ekonomi, diplomasi, budaya, dan politik. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Saya menghabiskan waktu menganalisis dokumen rahasia, baik dari Moskow maupun Washington, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada keyakinan di pihak AS bahwa Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa seharusnya menjadi arsitektur keamanan utama bagi Eropa. Bagi AS, hal itu sangat jelas, meskipun mereka tidak selalu mengatakannya secara terbuka. Mereka memang mengatakannya dalam pertemuan bilateral, yang pada saat itu masih bersifat rahasia, tetapi kini terungkap karena dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi. Bagi mereka, yang pertama adalah NATO, yang kedua adalah Uni Eropa. Selama tetap berada dalam kerangka NATO, bukan Uni Eropa dengan otonomi strategis. Kissinger, jauh di tahun 70-an, biasa mengatakan, kami tidak ingin Eropa tumbuh menjadi raksasa. Ia harus tetap menjadi kurcaci yang terpecah, agar para kurcaci itu saling bertarung. Namun pada saat yang sama, Eropa harus tetap berada dalam suatu kerangka. Jadi seperti yang saya katakan, kebijakan nomor 2 untuk Eropa adalah Uni Eropa. Nomor 3, sebagai kerabat yang sangat miskin, adalah OSCE. Dan saya bisa menyebut beberapa momen tertentu yang benar-benar menarik perhatian saya saat menelusuri dokumen-dokumen ini. Ketika Bush mengundang Helmut Kohl untuk berdiskusi di Camp David, ia berkata kepadanya, jangan bawa Hans-Dietrich Genscher bersamamu. Karena Hans-Dietrich Genscher adalah salah satu dari sedikit suara yang masih mengatakan, kita harus memiliki arsitektur keamanan bersama untuk Eropa. Kita harus membangun di atas CSCE, yang seharusnya tahun ini kita rayakan, ulang tahun ke-50 dari momen sejarah yang begitu penting. Namun sebaliknya, hal itu justru dilemahkan. Dan sejak awal, begitu mereka menganalisis fakta bahwa Rusia, kemudian mereka mulai berbicara tentang Rusia, telah dikalahkan, mereka berkata, jangan anggap serius kekhawatiran mereka atau apa yang mereka katakan. Bagaimanapun juga, mereka terlalu lemah untuk memaksakan kehendak mereka.
Pada saat itu, ketika dunia bergeser dari dunia bipolar menjadi unipolar, tidak ada kesadaran, tidak ada jeda untuk bertanya, dengar, apakah kita yakin bahwa pada saat dominasi mutlak ini, selamanya? selamanya? Ultimate dominance. This is going to last forever. Now that we are very strong, we are in a position to Sekarang, take ketika kita sudah sangat kuat, kita berada dalam posisi untuk menentukan kepada semua orang apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga mencoba memaksakan kehendak kepada Uni Soviet. Dimulai dengan Gorbachev, dengan mengatakan kepadanya, kamu sangat baik, gagasan-gagasanmu sangat bagus. Tetapi kemudian melakukan hal yang sebaliknya. Hal yang sama terjadi dengan Yeltsin. Kamu bisa membaca surat-surat yang dulu ia kirimkan kepada Clinton, misalnya. Memohon, kamu membuatku mempermalukan Rusia. Ini tidak mungkin. Jika kamu terus memperluas NATO ke arah wilayah kami, ini akan menjadi masalah besar bagiku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada negaraku? Karena mereka merasa bahwa, kamu tahu, dan dari pihak AS, ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri, dan kita melihatnya dalam dokumen-dokumen itu, mereka berkata, dengar, pada akhirnya kita sedang berurusan dengan kekuatan yang kalah. So they have to accept what we do. And then summit after summit after summit. Dan kemudian terjadi pertemuan puncak demi pertemuan puncak. Meskipun bahkan dari pihak Amerika Serikat ada diplomat, bahkan di dalam Departemen Luar Negeri, yang mengatakan, dengarkan, jika ini terus berkembang, Federasi Rusia akan melihatnya sebagai ancaman. Dan terutama ketika menyangkut Ukraina. Ukraina adalah garis merah terakhir yang tidak boleh dilanggar. Mereka sudah menyadarinya sebelumnya, tetapi tetap percaya bahwa mereka berada dalam posisi untuk memaksakan kehendak mereka. Pada saat tahun 2013-2014 tiba, Rusia sudah mulai bangkit kembali secara ekonomi dan militer, dan tidak ingin didominasi atau diperintah seperti pada periode antara 1999 dan 2014. Dalam konferensi keamanan Munich yang terkenal, Putin mengatakan bahwa harus ada juga, meskipun ia tidak menggunakan bahasa puitis seperti rumah bersama. The Studs kept saying, "Stek the Castex of Immune in the South Steph." But he was talking about a cooperative security architecture. I mean, let's not forget that even before Putin. Maksud saya, jangan lupa bahwa bahkan sebelum Putin sendiri pernah berkata, jika kalian mengusulkan NATO menggantikan OSCE, maka kami akan bergabung dengan NATO. Ini benar-benar pernah diucapkan. Tapi tidak, tentu saja tidak. Kami tidak akan membiarkan kalian bergabung dengan NATO, yang kemudian kembali menampilkan NATO sebagai operasi yang menjadi ancaman bagi OSCE, bagi Federasi Rusia. Ini sangat menyedihkan, karena keadaan bisa saja berbeda. Segalanya bisa dilakukan dengan cara yang dapat menghindari tragedi yang terjadi sekarang. Dan saya masih ingat salah satu pertemuan terakhir yang saya ikuti di Dewan Urusan Luar Negeri di Brussel. At the Foreign Affairs Council in Brussels. Hearing minister after minister. Dan, Anda tahu, mendengar menteri demi menteri, para pejabat Uni Eropa masih belum menganggap Rusia dengan serius. Masih percaya bahwa Rusia akan runtuh karena sanksi ekonomi, bahwa militer mereka membuat banyak kesalahan strategis, bahwa mereka sangat lemah, dan bahwa mereka telah mundur dari Kiev. Semua ini ditafsirkan sebagai tanda kelemahan. Mari kita putuskan semuanya di medan perang. Saya ingat, dan ini bukan di Dewan Menteri Keamanan, ini di Dewan Urusan Luar Negeri. Di mana, sebagai diplomat, seharusnya kita mengandalkan diplomasi dan berdialog. Dan satu hal, Pascal, yang benar-benar mencolok, jangan bicara dengan Rusia, bahkan jangan bicara dengan Rusia. Tidak bicara, tidak sepakat, bahkan tidak berbicara sama sekali. Not talk, not agree, not even talk. September Hamsis Mine. Anjubut Somali Distraksi Negeri sampai Juni 2022. Bukan? 22. Ya, sampai Juni 2022. Operasi militer itu sudah dimulai pada bulan Maret, Pascal. Kami sedang berada dalam pertemuan para menteri Uni Eropa, di mana orang-orang benar-benar berkata, mari kita selesaikan ini dengan pertempuran. Kita Rusia untuk bertarung. Mari kita selesaikan dengan pertempuran. Let's fight it out. Yes, and I will always remember. Ya, towards the end. Dan aku akan selalu ingat, Pascal, bahwa menjelang akhir,
kita sedang membicarakan Januari 2022 dan Februari 2022 menjadi hampir mustahil untuk membedakan antara Dewan Menteri NATO dan Dewan Menteri Uni Eropa. Bukan hanya karena Blinken datang secara teratur, tetapi juga karena faktor kepercayaan. Bisakah Anda menjelaskan kedua struktur itu dengan cepat? Karena tidak semua itu dewan-dewan tersebut. Bisa Anda menjelaskannya? Can you just explain them? Yes, obviously when we're talking about the North Atlantic Treaty Ya, Organization, jelas. which has a Ketika kita berbicara tentang Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, organisasi itu memiliki Dewan Menteri sendiri yang hanya terbuka bagi anggota aliansi NATO. Ada beberapa pengamat yang mereka suka undang, tetapi itu berada di bawah komando AS. Itu terpisah, meskipun juga berada di Brussels, yang menarik, karena mereka bertetangga, tahu kan? Lalu, ada Dewan Menteri Uni Eropa, yang hanya dihadiri oleh 27 negara anggotanya. by the 27 member states. Amongst them, at that time, there were still Pada saat itu, masih ada sejumlah negara netral. Finlandia, Swedia masih netral, Austria, Malta, dan Irlandia. Tapi tetap saja, itu tidak berjalan. Maaf Pascal, itu tidak seperti Dewan NATO. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Atau dengar, terlepas dari fakta bahwa para menteri saling terkait dengan struktur tersebut, karena seseorang bisa saja berpindah dari menjadi Perdana Menteri Belanda menjadi Sekretaris Jenderal NATO. Jadi ini bersifat incest. Sepenuhnya, yang musim na Austria incest. It's incestuous, totally. It has become totally incestuous. Yeah, but this is really something important. Ya, tapi kamu tahu, ini benar-benar sesuatu yang sangat penting yang banyak orang tidak menyadarinya, bukan? Jadi Dewan Menteri Luar Negeri berarti para menteri luar negeri dari negara-negara NATO. Suatu hari mereka bertemu di markas besar NATO di Brussel. Lalu keesokan harinya kelompok orang yang sama, ditambah kamu, ditambah beberapa pihak netral lainnya, bertemu lagi di gedung Uni Eropa. Dan jelas, mereka melanjutkan pembahasan yang sama, bukan? Ya, dan Mabran, menurut Bosenby, this more fusing narrative. NATO then influences the discussion inside the EU. Yes, and what is interesting, that is done in a very Ya, concrete dan yang menarik adalah bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang sangat konkret. Para menteri NATO bertemu secara informal untuk sarapan, dan setelah sarapan, mereka datang ke Dewan Urusan Luar Negeri. Saya ingat berbicara dengan rekan-rekan. Kamu tahu, setelah kamu mendapatkan kepercayaan orang, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi dia berasal dari salah satu negara anggota NATO yang sangat berpengaruh. Sebenarnya salah satu yang memiliki kekuatan militer terkuat saat ini, selain Rusia dan Ukraina. Sebagai contoh, dia mengatakan kepada saya, kami membahas bahwa Menteri Prancis mengatakan mereka akan keluar dari Mali. Dan saya berkata, oh itu sangat bijaksana. Dia menatap saya dengan terkejut. Saya berkata, seperti biasa, kita meninggalkan Afrika, lalu kita terkejut ketika kekuatan besar dan menengah lainnya mengisi kekosongan itu. fill that space. So they used to have a meeting there, coordinate their position. Jadi mereka dulu mengadakan pertemuan di sana untuk mengordinasikan posisi mereka. Lalu, jelas bahwa mereka akan, biar saya lihat, saya rasa 22 ya. 22 dari 27 anggota berada di NATO. Dan tidak diragukan lagi bahwa Uni Eropa, sebagaimana dimaksud dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri Amerika, memainkan peran kedua setelah NATO dan dipandang sebagai alat kebijakan NATO. Dan meskipun, seperti yang kita tahu, kita mendukung Uni Eropa, pertumbuhannya harus dibatasi sampai tingkat tertentu. Saya ingat berbicara dengan para diplomat Amerika, dan mereka menertawakan konsep otonomi strategis. Karena saat itu, kami sedang membahas dokumen tentang bagaimana Eropa akan berkembang menjadi pemain geopolitik yang otonom, dan bagaimana kita harus, Anda tahu, mengurangi ketergantungan kita. And we must, decrease our dependence. But then they used to make fun of it, and they said that. Tapi kemudian mereka biasa menertawakannya dan berkata, ayo, kami tidak menganggap mereka serius. Jadi saya pikir inilah tragedi Uni Eropa. Ini juga tragedi dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Karena sekarang organisasi itu masih ada, tapi entahlah, seperti dalam keadaan koma. Keadaannya sangat serius, dan itu sangat disayangkan. Karena dulu, itulah alat untuk benar-benar mempertimbangkan kekhawatiran satu sama lain. Namun sejak awal tahun 1990-an, bisa dilihat bahwa kita berhadapan dengan Rusia yang lemah. Jangan anggap mereka serius, karena sekeras apapun mereka berteriak,
sekeras apapun mereka menjerit, sekeras apapun mereka mengatakan kepada kita dalam pertemuan bilateral, jangan mendekat. Mari kita adakan kerjasama keamanan lain. Bukan bentuk perambahan seperti ini yang mendekati kami. Mereka tetap tidak menganggapnya serius. They were not taking them seriously. This is the big tragedy. Inilah, seperti yang Anda tahu, tragedi besar, karena kita memiliki OSCE, dan itu sebenarnya bisa menjadi cara untuk membangun rumah bersama, tetapi kita sengaja membuangnya. Namun saya masih perlu menanyakan lagi tentang hubungan ini. Maksud saya, di NATO, tidak hanya ada para menteri luar negeri dan Perdana Menteri Eropa, dan sebagainya. Anda juga memiliki orang Amerika dan Kanada, bukan? Apakah pernah ada saat-saat ketika Anda menyadari ada gesekan? Ketika orang Amerika, terutama Menteri Luar Negeri Amerika atau bahkan presidennya, mendorong hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang Eropa. Tetapi melalui jalur ini, melalui jalur NATO UA, mereka tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yes, but unfortunately, and I don't want to be Ya, tapi sayangnya, dan saya tidak ingin disalahpahami, bahkan jika Anda melihat beberapa hasil kerja lembaga pemikir Eropa, dan saya tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang menentang Uni Eropa atau yang skeptis terhadapnya. Jadi bukan yang sekarang disebut sayap kanan ekstrem atau kaum kedaulatan, tetapi justru lembaga-lembaga pemikir yang mengatakan bahwa Uni Eropa telah membiarkan dirinya menjadi bawahan Amerika Serikat. Ini tidak baik bagi Amerika Serikat, dan juga tidak baik bagi Uni Eropa. Contoh konkret dari apa yang kami maksud adalah apa yang disebut kesepakatan yang dicapai di Skotlandia. Ya, sebenarnya itu bukan kesepakatan, melainkan kesepakatan yang dipaksakan antara Presiden Trump dan Ursula von der Leyen, di mana ia membuat komitmen yang sebenarnya berada di luar mandatnya dan mengatakan bahwa Uni Eropa akan membeli senjata dari mereka. The European Union is going to buy the weapons from you, so what strategic autonomy? We're going to invest. Jadi, otonomi strategis seperti apa? Kita akan berinvestasi di Amerika Serikat, dan kita akan mengizinkan produk-produk mereka masuk tanpa membayar tarif apapun. Tapi dalam kasus kita, apa yang kita ekspor ke mereka masih dikenai tarif. Maksud saya, itu benar-benar menunjukkan struktur superior-inferior dan betapa tidak berdayanya Uni Eropa saat ini. Jadi dalam pertemuan Dewan, apa yang diputuskan di markas besar NATO, kemudian juga dijalankan di Dewan Menteri Uni Eropa. Dan saya bisa katakan, setiap kali Antony Blinken datang ke Dewan, apapun yang dia katakan, tidak ada diskusi serius. Sama seperti tidak ada diskusi serius ketika kita membicarakan sanksi. Dan sejauh yang saya lihat, keputusan-keputusan yang diambil mengikuti semacam pendekatan yang terkotak-kotak. There is a kind of a silo approach. There is no integration between Tidak ada integrasi antara kebijakan ekonomi Uni Eropa, kebijakan keamanan Uni Eropa, dan kebijakan diplomatik Uni Eropa. Keputusan juga diambil secara terpisah. Jadi dari apa yang bisa saya lihat, bahkan dari dokumen yang disajikan dalam rapat Dewan, tidak ada pertanyaan apakah sanksi-sanksi ini akan berhasil. Apakah dunia ini hanya terdiri dari AS, Uni Eropa, dan Federasi Rusia? Jika Anda berusaha menjauhkan Federasi Rusia dari Anda, apakah mereka akan diam saja dan menyerah? Atau mereka akan mencari pengaturan dan hubungan baru? Dan saya ingat membahas hal ini, bahkan dengan teman saya, karena saya masih menganggapnya teman saya, Josep Borrell. Dan saya berkata kepadanya, jadi apa yang kita lakukan sekarang, jelas juga mendorong Federasi Rusia ke dalam pelukan Tiongkok. Oh, tidak, katanya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Karena orang Rusia tidak mempercayai orang Tiongkok. Dan, tahu orang Tiongkok Borrell menolaknya. Davis menolak. Tidak, ini tidak bisa bimayari. Yes, and the Chinese are encroaching in Siberia. Ya. So the Russians feel. Dan orang-orang Tiongkok sedang merambah ke Siberia. Jadi orang-orang Rusia merasa terancam. Jadi tidak pasti ada pembahasan di tingkat kepemimpinan tertinggi, di mana perhitungannya adalah, ya, mari kita hukum Rusia, dan Rusia akan runtuh, karena tidak akan punya teman, akan terisolasi, mereka tidak akan bisa melakukan apapun, tidak akan bisa menjual apapun, mereka akan menjauh dari Tiongkok, menjauh dari India, menjauh dari 84% dunia. Tahu kan, tapi ini luar biasa. Saya tidak bisa percaya betapa, bahkan bukan sekadar pandangan sempit, saya akan menyebutnya kebutaan strategis,
bukan otonomi strategis, tapi kebutaan dalam mengambil keputusan seperti ini, tanpa mengatakan, dengar, jika kita mengambil keputusan ini, apa konsekuensinya? Apa skenario yang lebih besar? Tidak ada pertimbangan untuk itu. Sungguh luar biasa, ucapan yang faris oni memengaruhi kehidupan jopit orang, mengambil dan menggedangkal. Are taken so superficially. Can you explain to yourself because obviously Bisakah kamu menjelaskan kepada dirimu sendiri? Karena jelas kamu tidak sependapat dengan penilaian itu dan tidak memiliki pola pikir seperti itu. Tetapi, bisakah kamu menjelaskan mengapa sebagian besar pimpinan Uni Eropa dan pimpinan NATO yang sebenarnya tumbuh dan mencapai kedewasaan politik selama gerakan OSCE, bukan? Pada tahun 70-an, 80-an, dan 90-an, ketika orang-orang sedang membangun dan bekerja untuk menurunkan ketegangan serta menghentikan Perang Dingin. Kita tahu bahwa Jack Matlock dan yang lainnya terus mengatakan kepada kita bahwa mereka bekerja bersama untuk mengakhiri Perang Dingin. Dan orang-orang yang kamu bicarakan ini, mereka masih muda pada masa itu dan mencapai kedewasaan politik pada masa itu dan sesudahnya. Dijungi warngnya semai timeri ilm dis and fall and thimbroes. That use Kate anything in me. May not to menjuis skewering sidiroth. They obviously lack it. Can you explain it to yourself? Yes, I think the age factor is important, Pascal. Ya, saya pikir faktor usia itu penting, Pascal. Faktor usia memang penting. Maksud saya, kita sedang membicarakan Perang Dunia Kedua, 80 tahun yang lalu, ketika setidaknya 85 juta orang tewas, dan kemudian 25 juta lainnya akibat penyebab yang terkait dengan perang. Generasi sekarang tidak mengenal perang seperti para pemimpin yang mulai membangun Uni Eropa dulu, dan saya percaya mereka dengan tulus mengatakan bahwa jawabannya bukanlah perang. Bukan perang di benua Eropa, melainkan duduk bersama, membahas perbedaan kita, dan membangun arsitektur keamanan bersama yang juga diperkuat serta didukung secara ekonomi, politik, dan budaya. Economically, politically, and culturally. And all these leaders had working relations. Dan semua pemimpin ini memiliki hubungan kerja dengan Uni Soviet, karena mereka tahu apa artinya pergi berperang. Sungguh luar biasa dan begitu menyedihkan melihat para menteri muda berbicara dengan begitu enteng tentang perang. Jelas, mereka sendiri tidak akan pergi berperang. Mereka mungkin belum pernah melihat orang sekarat atau dimutilasi di medan perang. Dan mereka berbicara tentang perang bukan hanya sebagai jalan terakhir. Ketika diplomasi gagal, sekarang kita memahami diplomasi sebagai upaya memungut serpihan setelah dunia hancur, bukan berusaha mencegah kehancurannya. Sungguh luar biasa. Aku ingat, Pascal, karena pernah berada di Spanyol, berdiskusi di salah satu akademi diplomatik mereka. And because I am really influenced by. Dan karena saya sangat dipengaruhi oleh krisis rudal Kuba dan bagaimana krisis itu diselesaikan, saya melihatnya sebagai sebuah paradigma diplomasi. Bagaimana kita perlu bekerja, bagaimana kita perlu menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Lalu beberapa diplomat Spanyol mendatangi saya dan berkata, Anda tahu, Anda telah membangkitkan kembali semangat diplomasi dalam diri kami. Saya pikir saya datang ke sini sebagai Menteri Luar Negeri berpengalaman untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh para diplomat veteran Spanyol. Dan memang mereka memiliki diplomat yang baik, sangat baik. Jadi ini menyedihkan karena tidak diragukan lagi bahwa diplomasi tidak diberi kesempatan untuk bekerja selama, setidaknya sejak tahun 1996. Since at least 1990, so sad. Maksud saya ya, kamu benar sekali. Itulah kelesuan yang kita alami. Tapi yang saya pikirkan adalah, kamu tahu, kita berhasil membangun OSCE. Dan baiklah, OSCE memang tidak pernah sempurna. CSCE adalah proses yang sangat panjang dan melelahkan, tetapi menghasilkan sebuah hasil. Butuh waktu 5 tahun, tetapi hasil itu tercapai selama Perang Dingin, pada era bipolar. Pascal, remember that it was a very slow process. Pascal, ingat bahwa itu adalah proses yang sangat lambat. Proses itu memang harus lambat, karena mempertimbangkan kesulitan serius yang ada. Kita tidak sedang membicarakan hal-hal sepele seperti bermain biola atau bernyanyi bersama. Ada perbedaan nyata yang harus dihadapi. Tapi ingat juga bahwa bahkan di Uni Soviet, ada seseorang seperti Andrei Gromyko yang biasa berkata,
lebih baik 1000 tahun bernegosiasi daripada 1 hari berperang. Maksud saya, itu adalah pemikiran yang sangat mendalam. Namun, cara berpikir seperti itu sudah tidak segi di generasi-generasi Kanye. In the generations that came after. Tapi kita berhasil mempertahankannya selama Perang Dingin. Dan saya tahu kamu bilang, dalam diskusi terakhir kita, bahwa Kissinger sebenarnya mengatakan kepada orang Amerika, jangan khawatir, kita tidak benar-benar bermaksud begitu. Baiklah, tapi kita memang memiliki tanda tangan itu. Lalu kita masuk ke masa pasca Perang Dingin, ke momen unipolar, dan kemudian ke akhirnya. Dan sekarang kita sudah melampauinya. Kita sudah berada di dunia multipolar. Tapi sekarang, di dunia multipolar ini, kita melihat kekacauan total. Bagaimana Amerika Serikat bertindak semaunya, dan pada dasarnya berusaha menghancurkan setiap norma yang kita miliki dalam diplomasi, termasuk, tentu saja, menembaki kapal sipil, bersiap untuk perang dengan Venezuela, dan mengebom instalasi nuklir di Iran. Maksud saya, setiap norma yang kita yakini kita miliki, termasuk tidak menembaki, atau berusaha menghancurkan kemampuan nuklir Rusia, atau melakukan serangan jarak jauh di Rusia, setiap norma itu telah hancur. Tapi kita sudah melampaui momen unipolar. Bisakah Anda, ada ketidaksesuaian dalam garis waktu di sini antara tindakan yang dilakukan dan posisi kita pada garis waktu itu? Baik, sekarang kita harus melihat bagaimana kita akan mencapai semacam keseimbangan. Betapapun rapuhnya itu. Saya ingat wawancara yang diberi Richard Nixon pada tahun 1971 kepada para editor Time. Ketika ia mengatakan bahwa perdamaian tercapai ketika ada keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan besar. Ketika tidak hanya ada Amerika Serikat tetapi juga Uni Soviet, yang jelas pada masa itu, serta India, Tiongkok, dan kekuatan-kekuatan lain yang sedang bangkit. Dan mereka menemukan keseimbangan di antara mereka sendiri. Namun, hal itu tidak terjadi. Dan saya pikir kita perlu mengingat bahwa mungkin generasi yang kita bicarakan. Dan Anda bertanya kepada saya, bukankah mereka memahami bahwa lebih baik membangun semacam keseimbangan dan memiliki bentuk keamanan yang bersifat kooperatif? Mereka bertindak sangat mirip dengan apa yang terjadi di Versailles. Hal yang penting saat itu adalah untuk mempermalukan dan menghukum Jerman. Diplomat Estonia yang terkenal, Mollerson, berkata, di mana kebijaksanaan dari konser Eropa? Mereka bahkan memperhatikan kepentingan pihak yang kalah. Jadi sekarang kita berada pada tahap ini, seperti yang Anda katakan. Ini mengingatkan saya sedikit pada permainan Afghanistan tanpa aturan, saya pikir namanya. Shh, di mana dua tim saling berhadapan memainkan seekor kambing tanpa kepala, berusaha membawanya ke sisi mereka, dan tidak ada aturan. Ini adalah perang semua melawan semua, dan kita berada pada tahap itu sekarang, seperti yang Anda katakan. Dan ini juga mengingatkan saya pada dongeng Hans Christian Andersen, Pakaian Baru Sang Kaisar. The emperor with no clothes. Mereka yang berani mengatakan kebenaran kepada penguasa, dan ini bukan pertama kalinya, mengatakan, kamu tahu, sang kaisar tidak berpakaian, meskipun ia berusaha mengenakan pakaian berupa hak asasi manusia, demokrasi, dan hal-hal semacam itu. Tapi sekarang justru sang kaisar sendiri yang berkata, tidak, aku telanjang. Aku ingin menggunakan kekuasaan telanjangku, seperti yang kamu katakan. Jadi bahkan tidak ada lagi kepura-puraan untuk menutupinya, kecuali gensitain alasan tentang narkoba. Sekarang, apa sebenarnya dampaknya? Dan mari kita beralih ke Venezuela. Mari kita bahas peningkatan kekuatan militer dan ancaman yang jelas yang sebenarnya sudah merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB, bukan? Anda tidak diperbolehkan mengancam dengan kekuatan, tidak diperbolehkan menggunakannya, dan tidak diperbolehkan mengancam untuk menggunakannya. Mereka jelas sedang mengancam, dan sang kaisar telanjang seutuhnya, hampir mulai mengelupas kulitnya sendiri. Tapi apa dampaknya? Dugaan saya, negara-negara di selatan global sudah lama melihat permainan ini, karena mereka juga pernah menderita akibat kolonialisme, dan bahkan masih mengalami bentuk kolonialisme yang berlanjut, bukan?
Tapi bukankah akan tiba saatnya ketika bahkan orang Eropa, bahkan mantan rekan Anda harus berkata, baiklah, saya rasa ini sudah keterlaluan. Bukankah saat itu memang harus datang? Doesn't that moment need to come? Well, it will come, and I think it's coming. Ya, itu akan datang, dan saya pikir memang sedang datang. Are they ready to face the truth? Tapi sekali lagi, apakah mereka siap menghadapi kebenaran? Saya pikir kita sedang menuju pada sebuah kenyataan, baik dalam hal bagaimana perang di Ukraina akan berakhir, maupun apa yang terjadi di Venezuela, dan juga apa yang terjadi di Gaza, ketika setiap norma yang bisa dibayangkan, setiap norma kemanusiaan dilanggar. Dan tidak ada, seperti yang bisa diharapkan, kemarahan dari komunitas negara-negara di Uni Eropa yang begitu sering berbicara tentang supremasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan kesopanan. Apakah mereka bersedia memahami bahwa apa yang terjadi tidak hanya bergantung pada kepribadian Trump? Karena saya melihat cukup banyak dari kita yang terjebak dalam analisis dangkal semacam ini, bahwa begitu Trump pergi dalam 3 tahun, harmoni dan supremasi hukum akan kembali. Tidak. Ada generasi muda di Amerika yang akan mengambil alih. Within America, who will take over? I mean, it's enough to see how Marco Rubio. Maksud saya, cukup lihat bagaimana Marco Rubio bersikap dan mempermainkannya. Meskipun ada suara-suara, kita harus mengakuinya. Ada suara seperti Tulsi Gabbard yang mengatakan bahwa masa untuk mengganti rezim sudah lewat. Sekarang situasinya berbeda. Namun, pada saat yang sama, Trump datang ke Jepang dan berkata bahwa sekarang kita akan menghancurkan musuh-musuh kita habis-habisan. Jadi, bagaimana kita akan menghadapi masa yang sangat sulit dan bergejolak ini? Jika kita tidak menanganinya dengan baik, jika kita tidak menemukan semacam keseimbangan rapuh ini dan membiarkan keadaan meningkat, itu sangat serius. Itu bisa menjadi sangat berbahaya. Karena sekarang kita berada di persimpangan jalan, bukan? Di mana bahkan mereka yang ingin terus mendominasi dan sejumlah pihak yang dulu didominasi dan tidak ingin didominasi, tetapi tidak berada dalam posisi untuk melawan, sekarang mereka berada dalam posisi untuk melawan. Now they are in a position to push back. So how is that going to be resolved? Jadi, bagaimana hal itu akan diselesaikan? Sejarah mengajarkan kita bahwa pada saat-saat seperti ini, cukup banyak perang yang pecah. Dan memang, cukup banyak perang telah pecah. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia kita bisa saling memusnahkan. Jadi mari kita berharap agar pengendalian diri muncul, setidaknya demi kelangsungan hidup. Saya sangat terkesan, dan saya menggunakan ini sebagai gambaran untuk menjelaskan perasaan saya, bahwa beberapa tahun lalu, saya melihat patung-patung karya Michael Schultz, pematung asal Jerman. Ia memiliki seri berjudul United Enemies. Anda melihat dua pria jelek yang saling membenci, tetapi mereka terikat oleh tali yang sama dan berdiri di atas kaki-kaki kayu. They are bound by the same rope, and they are standing on stilts. The only way they can remain together, standing up. Satu-satunya cara mereka bisa tetap bersama, berdiri tegak, tidak jatuh atau runtuh, adalah dengan menemukan cara untuk tetap bersama, bahkan jika mereka saling membenci. Saya pikir itu adalah metafora yang baik untuk kondisi manusia. Kita membutuhkan koeksistensi. Idealnya, itu harus berupa koeksistensi yang damai. Tetapi setidaknya, marilah kita memiliki koeksistensi. Kita harus menemukan cara untuk hidup bersama, saling memandang dengan serius, dan menghormati kepedulian satu sama lain. Jika kamu melakukan sesuatu, bahkan jika bukan niatmu untuk melakukannya, karena saya juga mendengar di Dewan orang-orang berkata, tapi mengapa Rusia harus merasa terancam oleh NATO? Kami tidak berniat menyerang Rusia. Meskipun, tentu saja, Rusia telah beberapa kali diserang dari Eropa. By Europe. And we must not remember Napoleon, and we must not remember. Dan kita tidak boleh melupakan Napoleon. Dan kita tidak boleh melupakan, mari kita lupakan Napoleon dan Hitler. Tetapi kita harus saling memandang dengan serius, kamu tahu, untuk menemukan cara hidup bersama. Dan pada saat ketika ada begitu banyak tantangan global yang hanya bisa dihadapi bersama, baik itu perubahan iklim, perpindahan manusia, kecerdasan buatan, pandemi, pembangunan, itu kenyataan bahwa ibu streng masih hidup pada di Eropa hari. Emoch what bright just pu thing war. You know, there are quite a lot of things that need to be done.
Maksud saya, semua itu sangat menakal. En nu begrijp Ramo through oors ay di waras, angs, spervatibang or inalki buju mesit en mesu akal in gemetikarod. But Pascal, my hope is not in the leader. Pascal, harapan saya bukan pada para pemimpin. Harapan saya ada pada warga negara yang ingin hidup normal. Bahkan di Eropa, mereka sudah mulai melawan. Karena jika Anda melihat pemerintah, Anda mengambil uang dari layanan sosial, dari layanan publik, untuk dialihkan ke perang atau dikirim ke medan perang, itu menimbulkan masalah. Benar sekali. Tentu saja. Tapi pertanyaan saya, apakah kita seharusnya mencari masalah utama, akar dari penyakit yang sedang kita alami, dalam psikologi orang-orang yang berkuasa? Ataukah kita seharusnya mencarinya dalam cara sistem itu bekerja? Maksud saya, Anda telah memberi kami contoh yang bagus tentang bagaimana struktur NATO dan Uni Eropa dibentuk untuk menciptakan kelonggaran, jalur kekuasaan dari satu ke yang lain. Dan itu adalah masalah struktural, bukan psikologis. Menurut Anda, di mana sebaiknya kita yang sumbal maswing? Where do you think we should look for the problem? No, it's in the structure. It's in the structure. Tidak, ini ada pada strukturnya. Ini ada pada strukturnya. Jelas diperkuat oleh psikologi, dan sebaliknya. Karena jika kita masih hidup di dunia di mana lembaga-lembaga utamanya, maksud saya, ambil contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa, baru beberapa hari yang lalu, Amerika Serikat menangguhkan pendanaannya untuk PBB. Jadi bisa dibayangkan apa artinya itu. Mereka juga meminta PBB untuk memangkas dana bagi pasukan penjaga perdamaian. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang birokrasi atau uang yang tidak digunakan dengan baik. Saya yakin ada pekerjaan yang perlu dilakukan di sana. Tetapi untuk benar-benar mengatakan, pangkas 25% dari dana yang dialokasikan untuk pasukan penjaga perdamaian, itu sangat menyedihkan. Dan kemudian jika kita melihat struktur Dewan Keamanan, apakah itu mencerminkan dunia saat ini? Does it reflect today's world? Look at the IMF. Does it reflect today's world? Lihatlah IMF. Apakah lembaga itu mencerminkan dunia saat ini? Atau dunia masa lalu? Ketika Anda mendorong orang menjauh, apa yang terjadi? Anda mendapatkan organisasi kerjasama Shanghai, Anda mendapatkan BRICS, dan sejumlah pengaturan regional lainnya, di mana mereka berkata, kami akan melewati lembaga-lembaga yang tidak bekerja untuk kami. Dan jika Anda tidak akan mengubahnya, kami akan membentuk organisasi, bukan untuk menentang Anda, tetapi agar kami dapat mengatur urusan kami sendiri. Dan inilah yang sedang terjadi. Dan itu sehat. Itu sehat. Anda tahu, jika 14% dunia, yaitu Barat, tidak mau berubah dan membiarkan pihak lain ikut serta secara setara, apakah mereka akan mendekolonisasi pendekatan dan cara berpikir mereka? Anda tahu, jika Anda telah begitu dominan selama bertahun-tahun, Anda harus belajar bagaimana memiliki mitra yang setara. Ya, tapi inilah yang diperlukan, dekolonisasi pola pikir Barat. Karena mereka masih hidup dalam gagasan abad ke-19 tentang Taman Tuan Borel, bukan? Mereka masih hidup di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak atas pandangan-pandangan ini. Menurut Anda, adakah hal lain yang perlu kita pertimbangkan untuk memahami pendekatan Barat yang sangat agresif saat ini secara umum? Atau apakah kita sudah membahasnya? Ya, saya hanya berharap apa yang akan terjadi di Venezuela tidak akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius jika situasinya meningkat. Kita sering merujuk pada krisis rudal Kuba. Krisis itu berhasil dihindari karena kedua pihak saling berbicara. Mereka sangat saling curiga, tetapi komunikasi jalur belakang mereka menyelamatkan keadaan. Karena mereka menanggapi kekhawatiran satu sama lain dengan serius. Kadang-kadang kita membuat kesalahan dengan melihat krisis rudal Kuba hanya dari saat Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet sedang membangun pangkalan di Kuba. Tidak, ceritanya dimulai lebih awal ketika Amerika Serikat menempatkan rudal Jupiter di Turki. Jadi bagaimana masalah itu diselesaikan? Dengan menarik rudal dan instalasi dari Kuba, serta menghapus rudal Jupiter dari Turki. The Jupiter missile crisis. Instead of us talking today how we're going to amass
Alih-alih kita hari ini membicarakan bagaimana kita akan menumpuk rudal di perbatasan masing-masing, saya hanya berharap bahwa Barat, karena Barat sudah mendekati batasnya, akan terbentur tembok kesombongannya sendiri. Dan memang sedang terbentur tembok itu. Sayangnya, tampaknya itu satu-satunya cara untuk belajar. Mereka ingin memaksakan diri sepenuhnya atas dunia, tetapi kini dunia telah berubah, dan kita melihat kekuatan besar muncul kembali. Ada, tentu saja, Tiongkok dan kemudian Rusia. Namun, ada juga sejumlah negara yang bisa kita sebut kekuatan menengah, seperti Turki, Arab Saudi, Brasil, dan India, yang tidak mau diintimidasi atau diperintah. Dukung kami melawan yang lain. To be bullied and to be told, listen, side with us against the others. All these are seeking to, Semua ini berusaha, kamu tahu, untuk menempatkan diri mereka bukan pada satu blok saja. Saya menyukai konsep Jai Shankar yang mengatakan bahwa ini bukan soal berbicara tentang non-blok. Kita seharusnya berbicara tentang multi-blok. Kamu tahu, menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin negara yang berbeda. Saya pikir itu satu-satunya cara dunia ini akan berkembang sekarang. Tapi ini pertanda baik bahwa mereka yang dulu didominasi, kini berada dalam posisi untuk mengatakan, kami tidak ingin didominasi lagi. Bagaimana hal itu akan berjalan? Mari kita berharap ada jalan. Dan saya tidak pikir itu akan tanpa rasa sakit. Tetapi ada jalan di mana kita masih, kamu tahu, hidup di akhir pengalaman itu. Dan planet kita tidak menjadi planet kosong yang mengorbit di alam semesta seperti planet-planet kosong lainnya. Saya sangat berbagi harapan itu denganmu. Everest, orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu dapat menemukannya di Times of Malta, tempat kamu menerbitkan tulisan secara rutin. Apa disebut naskah kunjungi? Ada situs web juga, bukan? Ada situs web yang bisa mereka temukan. Cukup cari nama di Google, dan itu akan muncul. And saya juga akan taruh this and thing di deskripsi ini memberi. Everest Bathor, numatings banyak sport cukup hari. This is Shrangi. Pimik Show.